Halo, gue Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mystikus. Cerita kali ini datang dari sobat mistikus yang bernama Anna. Ia ingin membagikan pengalamannya tentang hantu pesugihan buto ijo. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear. Let's the story begin. Sore itu Anna dan suaminya menerima telepon dari kakaknya yang memintanya untuk menjenguk uaknya yang sedang sakit keras di kampung. Keesokan harinya, Anna dan suami segera bergegas untuk pulang kampung dan langsung menuju rumah uaknya. Di rumah uaknya telah berkumpul beberapa kerabat dan kiai. Semua yang berada di dalam rumah tengah melantunkan ayat suci Al-Quran. Wak Ana sudah lama sakit keras, namun tak kunjung meninggal dikarenakan buto ijo peliharaannya tidak sempat dibuang atau diwariskan. Tubuhnya yang kurus, tinggal tulang berbalut kulit. Sehari-hari Wak hanya berbaring saja di tempat tidur dan sudah tidak mampu bicara lagi. Setiap kali mencoba untuk berbicara, yang keluar dari mulutnya cuma arangan saja. Sepertinya dia menahan sakit yang teramat sangat. Setiap kali kiai masuk untuk melihat keadaannya, Wak akan langsung mengerang. Terlihat sangat marah dan matanya melotot ke arah si kiai. Sejauh ini beberapa kiai belum mampu untuk mengusir buto ijo itu yang telah mendarah daging dengannya. Buto ijo itu masih setia dengan menunggui tuannya yang sudah tidak berdaya dengan nangkring di atas tempat tidur yang berkelambu warna hijau. Sebelum Anna masuk untuk menjenguk uaknya, kakaknya berpesan untuk selalu membaca ayat kursi. Setelah masuk dan menutup pintu, Anna berjalan mendekati uaknya yang telah berbaring dengan muka memaling. Setelah masuk dan menutup pintu, Anna berjalan mendekati uaknya yang tengah berbaring. Dengan memalingkan muka membelakangi Anna yang tengah duduk di sampingnya. Dengan sangat hati-hati, Anna mulai bicara. Wak, ini Anna. Pak. Wak Ana langsung menoleh ke arahnya. Secara spontan, langsung mencengkram dan menarik tangan Ana sambil mengeram gerak. Hal itu membuat Ana kaget dan ketakutan. Apa, Wak? Ada apa? Wak? Tanya Ana dengan bibir bergetar. Wak Ana terus mengeram. Cengkraman tangan semakin kuat dan menarik Ana untuk mendekat ke arahnya. Ana semakin ketakutan ditambah dengan kondisi uaknya yang berambut panjang acak-acakan dan mata melotot yang sedari tadi mengerang terus. Ana begitu kesakitan menahan cengkraman di tangannya. Ia berharap Wak akan melepaskan cengkramannya. Iya, jawab Ana. Bersamaan dengan itu, tangan Ana merasa seperti kesetrum.
Ana menjadi kesakitan. Dengan refleks, dia langsung menarik tangannya dari cengkraman uaknya dan segera lari keluar meninggalkan kamar itu. Tak berselang lama, Uwa Ana meninggal. Semua orang bersujud syukur karena Uwa bisa lepas dari penderitaan hidupnya. Setelah prosesi pemakaman selesai, keesokan harinya Ana dan suami pamit untuk pulang ke kota. Sampainya di rumah, suami Ana langsung pergi mandi. Tidak berselang lama, ponsel suaminya berdering. "Mas, ada telepon," teriak Ana. Tapi tidak mendapat jawaban, karena suaminya mandi sambil bernyanyi. Ponselnya berdering hingga 2 kali. Ana pun membiarkannya. Karena tidak ada yang menerima panggilan telepon itu, tidak lama kemudian ada SMS masuk. Diambilnya ponsel suaminya dan dibuka. Ternyata ada pesan dari Lisa. Ana terlihat marah. Usai suaminya mandi, Ana langsung menanyakan apa hubungannya dengan dirinya dengan Lisa. Tetapi suaminya malah marah-marah karena Ana telah lancang membuka pesan di ponselnya. Ana yang masih berdiri di pintu kamar mandi dengan menahan emosi sambil melihat suaminya yang sedang mencuci tangan. Ketika suaminya melihat ke kaca di depannya, dia kaget setengah mati melihat wujud Ana yang berdiri di belakangnya telah berubah wujud menjadi buto hijau. Tidak lama, Ana berlalu meninggalkan suaminya yang masih terbengong-bengong menatapnya. Siang itu, Ana hendak membuntuti kemana suaminya pergi. Setelah beberapa saat suaminya melanjutkan mobil, Ana buru-buru menyesalkan mobilnya, hendak mengikuti dari belakang. Tetapi begitu mau jalan, tiba-tiba mobil Rian, tetangganya, menghadang jalannya. Ana berkali-kali membunyikan klakson mobilnya Rian, tapi tidak mau beranjak pergi. Dengan sangat emosi, Ana turun dari mobil menghampiri Rian. Namun ketika Rian melihat ke kaca spion, sesosok yang sedang berjalan menghampirinya itu bukan Ana, melainkan buto hijau. Ana langsung menghentakkan tangannya ke pintu mobil yang kacanya setengah terbuka. "Kamu mati ya?" bentak Ana. Rian kaget dan ketakutan, langsung buru-buru menyesalkan mobil yang meninggalkan Ana. Tetapi percuma, karena Ana telah kehilangan jejak suaminya. Setelah berputar-putar tak juga menemukan jejak suaminya, dengan sangat kesal Ana pulang ke rumah. Keesokannya Ana hendak pergi ke suatu tempat. Saat di perjalanan, Ana kembali bertemu Rian yang sedang masuk ke dalam salon bersama temannya. Ana buru-buru mengajarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya, hingga Rian mengusir Ana keluar dari salon. Memang, Ana keluar tapi tidak beranjak pergi. Ana masih merasa kesal dengan sikap Rian kemarin. Ana yang menahan emosi menatap tajam ke arah Rian. Ketika pemilik salon hendak memulai memotong rambut Rian, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia pun mengangkatnya. Rian yang duduk sambil bersandar di kursi mengambil handuk kecil warna putih dan menutupkan mukanya sambil menunduk pemilik salon selesai menerima telepon. Sementara temannya asik membaca koran, sehingga wajahnya nyaris terbenam ke situ. Beberapa saat kemudian, entah dari mana datangnya, di samping Rian telah berdiri sesosok buto hijau. Gunting yang hendak digunakan untuk memotong rambutnya, tiba-tiba seketika, ternyata gunting itu justru memotong leher Rian.
Darah segar muncrat kemana-mana hingga mengenai jendela kaca tepat di depan Ana berdiri. Ana langsung teriak histeris ketakutan dan langsung meninggalkan tempat salon. Teman Rian pun panik. Dia menyangka Rian telah melakukan tindakan bunuh diri. Seketika salon itu pun heboh. Setelah memarkirkan mobilnya di garasi, Ana berlari masuk rumah. Ia agak heran ketika melihat mobil suami sudah ada di garasi. Biasanya jam segini, suaminya belum pulang kerja. Mas, kamu di mana? Teriak Ana yang masih dilanda ketakutan. Tapi tak mendapat jawaban. Ketika memasuki ruang tamu, Ana mendengar ada yang sedang bercanda di lantai atas. Dengan sangat penasaran, Ana menaiki anak tangga. Di kamar tidurnya, dengan pintu yang tidak tertutup rapat, Ana mendapati suaminya tengah bersama Lisa, sedang bercanda mesra sambil makan coklat. Ana sangat marah. Dengan mata kepala sendiri menyaksikan suaminya selingkuh dengan Lisa. Dengan penuh emosi, Ana menatap tajam ke arah mereka. Tiba-tiba ada sosok buta hijau telah berdiri di samping suaminya dan mencekik lehernya. Lisa begitu panik melihat teman selingkuhannya sedang mengalami sakaratul maut. Mas, kamu kenapa? Kamu kenapa? Teriak Lisa sambil mengguncang-guncang tubuhnya. Saat kemudian buta hijau itu menoleh ke arah Ana, dan itu membuat Ana tersadar. Ketika itu Ana teriak histeris ketakutan melihat sosok buta hijau dan langsung lari keluar dari rumah. Bersamaan dengan teriakan Ana, buta hijau itu melepaskan cengkeramannya. Ana langsung menelpon kakaknya yang di kampung dan menceritakan kejadian beberapa hari ini yang dia alami. Oleh kakaknya Ana dimintanya untuk pulang kampung hari itu juga. Di sana kakaknya sudah mengundang beberapa kerabat dan seorang kiai. Ana, sebelum Uwa meninggal, apa Uwa ada bicara sama Ana? Tanya kakaknya. Ana mencoba mengingatnya kembali. Iya kak, ada. Tapi Ana tidak paham apa yang ingin Uwa sampaikan. Jawab Ana. Ternyata tanpa disadari oleh Ana, buta hijau itu peliharannya Uwa telah berpindah tuan pada diri Ana. Malam itu juga Ana diruqyah. Seketika Ana seperti orang yang tengah kerasukan makhluk halus. Dia menggeram-geram dan terus meronta-ronta. Semua orang membacakan ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba suara Ana berubah menjadi berat dan datar. Aku tidak mau pergi. Kalian jangan mencoba untuk mengusirku. Kalau kalian tidak mau mati sia-sia, dia tuanku. Bentak Ana. Bukan. Dia bukan tuanmu. Dia tidak mau kamu ikuti. Jawab dia. Mendengar jawaban kiai, Ana menggeram marah dan meronta-ronta. Semua orang memeganginya dibuatnya kewalahan karena tenaga Ana begitu kuat. Akhirnya oleh kiai, buta hijau itu dikeluarkan dengan paksa. Sekilas buta hijau itu menampakkan wujudnya. Dia merangkak tembok dengan posisi terbalik. Semua orang bergidik ngeri melihat wujudnya yang menyeramkan. Sebelum lenyap, buta hijau itu mengeram panjang. Bersamaan itu, muncul sinar warna hijau yang berputar-putar sesaat kemudian jatuh di atas meja dan berubah menjadi belalang hijau. Oleh seorang kiai, belalang itu dimasukkan ke dalam gelas dan ditutup rapat. Semasa hidupnya, Uwa Ana memang terkenal orang terkaya di kampung.
Dia sangat sombong dan angkuh. Orang-orang sangat takut jika mempunyai masalah dengannya. Apalagi sampai membuatnya marah karena Buto Ijo itu peliharaannya akan langsung menghabisi nyawa korban. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Hal itu sama dengan yang dialami oleh Ana. Setiap kali Ana marah, maka Buto Ijo itu akan mendapatkan wujudnya dan menghabisi nyawa korban. Karena Ana dari awal memang tidak menginginkan Buto Ijo itu ikut, maka dengan mudah Kei dapat melenyapkannya. Ana bersyukur kini tak lagi diikuti Buto Ijo. Meski pada akhirnya ia telah kehilangan suaminya yang tetap memilih lisan. Namun setidaknya sekarang Ana tidak perlu risau karena Allah Buto Ijo itu lagi. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin mengirimkan pengalamannya, dapat mengirim ceritanya ke email kami di urbanmistikus.ch@gmail.com atau DM ke Instagram kami di urbanmistikus. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Urban Mistikus, dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.